Selamat siang, Pak Zainal. Selamat siang, Assalamualaikum. Pak Anton Alimin. Apa kabar? Senang sekali bisa Baik. berjumpa Terima lagi, kasih. walaupun lewat Zoom. Iya, betul. Zaman sekarang tidak ada lagi batas negara ya. Dengan Tidak teknologi ada. kita bisa berhubungan dan komunikasi. Betul. Iya. Ya. Ini seperti Bill Clinton pernah bilang bahwa semua orang punya cerita yang menarik ya. Dan kami rasa Pak Zainal punya cerita yang menarik sekali untuk bagi-bagi kepada kita-kita teman-teman di manapun, terutama di Melbourne ya. Nah, tolong ceritakan sedikit tentang asal mula karir sebagai diplomat. Ya, Bagaimana Pak ceritanya? Anton, barangkali ini menarik bagi saya, karena kan setiap orang memiliki ceritanya masing-masing. Ya, betul. Ini saya telusuri, coba ingatan saya ke belakang, ya. Mudah-mudahan ini pun menarik, tapi kalaupun tidak, ya bagi saya sendiri, itu ya, Pak Oke, Anton ya. iya. Oke. Ya, saya kan yang jelas saya bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 1987. Itu ya. Mengapa sampai saya ke Jalan Taman Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat? Ya. Saya dari Bandung. Ya, barangkali ini ada dua hal. Ya, satu, pentingnya pendidikan. Dan yang kedua adalah keinginan kuat untuk memahami kehidupan bangsa-bangsa lain di luar negeri. Ya. Dua hal itu berinteraksi. Itu yang menjembatani berinteraksi sehingga saya sampailah ke Kementerian Luar Negeri. Itu ya. Ya. Pendidikan itu tentunya ayah saya tuh, orang tua saya yang menanamkan bahwa itu penting karena itu membentuk karakter, membentuk jiwa dan pemikiran kita dalam hidup. Ya. Itu ya. Yang kedua itu keinginan kuat saya pribadi untuk di luar negeri. Nah, bersyukur saya setelah selesai sekolah itu tidak merasakan menganggur, jadi saya langsung mendapat pekerjaan sebagai tenaga edukatif di Bandung. Ya. Dan di situ saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke program master dan bila perlu sampai doktor. Kemana itu? Tidak jauh, Pak. Yang Mana kita tuh, Pak? bicarakan ke Australia. Itu. Iya. Tapi itu Iya. sebelum di Kementerian Luar Negeri. Jadi, tapi saya pun ternyata diterima oleh Kementerian Luar Negeri dalam proses tersebut. Iya. Jadi pada saat yang bersamaan saya harus bergabung untuk mengikuti tugas belajar ke Australia dan mungkin ke Melbourne ya, tidak tahu saya. Pada saat yang sama saya harus gabung ke Kementerian Luar Negeri, harus segera masuk ke sekolah dinas luar negeri. Jadi ini sekolah dinas luar negeri adalah itu 1 tahun, Pak. Yeah. Semua diplomat Indonesia harus lulus ini di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri di Sisingamangaraja Senayan. Jadi ceritanya dari Bandung saya berangkat ke Jakarta, tetapi saya tidak langsung ke Kuningan. Itu kan Kuningan itu untuk persiapan ke Australia, kedutaan besar Australia di situ. Saya turun di Sisingamangaraja, Pusdiklat. Akhirnya disitulah saya memulai karir saya dengan Sekdilu, dan nanti selanjutnya kalau diplomat Indonesia itu setelah Sekdilu, kedepannya itu dia harus mengikuti Sesmadya, dan terakhir itu Sesparlu, Sekolah Pimpinan Luar Negeri itu. Dan itu harus mengikuti itu, dan itu untuk masuknya pun melalui tes ya itu. Jadi akhirnya sampai sekarang
dan sampai selesai saya purna bakti di Kementerian Luar Negeri. Itu barangkali cerita saya, Pak Anton Halimin. Oke, jadi dari SMA langsung kuliah, langsung ke Pejambon. Tidak ada selingan berhenti nganggur itu? Ya, Langsung. alhamdulillah tidak. Ya tadi itu kuliah, bekerja sebagai dosen di Bandung dan kemudian ke Kementerian Luar Negeri. Iya, iya, iya. Nah, ini yang satu pertanyaan lagi yang ingin kami tanyakan adalah masyarakat Indonesia di luar negeri itu melihat sosok seorang diplomat sepertinya luwes sekali. Apakah memang diajarkan seperti memainkan alat musik, salah satu budaya Indonesia? Bagaimana bisa salah satu untuk komunikasi dengan masyarakat di luar, ya, terutama masyarakat Indonesia di luar negeri, itu seperti kemarin itu ada, menurut saya itu baru pertama kali Konjen Indonesia, Pak Kunchoro Waseso itu main gitar ya. Nah, ternyata saya dapat bagus sekali. Informasi Pak Kunchoro dan satu konjen lagi yang main gitar. Nah, itu apakah itu memang satu keharusan untuk seorang diplomat yang akan dikirim ke luar negeri untuk belajar alat musik? Walaupun itu bukan satu keharusan, tetapi itu hal yang memang didorong untuk keberhasilan tugas-tugas kita di bidang diplomasi, Pak, di bidang politik luar negeri. Karena politik luar negeri itu kita bawakan tidak sekedar rasional begitu saja, tetapi juga ada pendekatan manusiawi. Di situ ada budaya berperan. Makanya dahulu itu kita memiliki apa yang namanya diplomasi kebudayaan pada zaman Menteri Luar Negerinya itu Bapak Profesor Muhtar Kusumaatmadja, sudah almarhum beliau sekarang, diplomasi kebudayaan. Nah, itu pada saat saya sedang sekdilu, Pak. Dan di situ kami pun diajarkan sore-sore sebagai kurikulum itu seni-seni yang ada di Indonesia, salah satunya jaipong. Kita menari jaipong itu sore-sore pelajar. Jadi memang sepertinya harus tahu ya, apakah main alat musik atau menari, salah satu budaya Indonesia untuk diperkenalkan di luar negeri. Ya, karena kita pun punya, Kementerian Luar Negeri punya beasiswa kebudayaan. Setiap tahun itu berbagai negara, ada mahasiswa, ada aktivis sebagainya, diberi beasiswa untuk datang ke Indonesia belajar budaya Indonesia, baik itu di Jogja, di tempat-tempat lain. Sehingga setelah itu mereka bisa memahami seperti inilah budaya Indonesia, seperti inilah masyarakat Indonesia. Itu ada, Pak, program Kementerian Luar Negeri. Jadi memang salah satu tugas seorang diplomat untuk memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri. Betul sekali. Ya, oke. Kemudian dari tempat-tempat penugasan 1, 2 mungkin sampai sekarang Pak Zainal sudah bertugas di beberapa negara ya. Mana yang paling menyenangkan? Mana yang paling menyenangkan? Semua menyenangkan, Pak. Jadi diplomat itu menyenangkan, Pak. Apalagi kalau sudah bertemu dengan orang-orang dari berbagai bangsa. Apalagi itu kalau kita sudah ke function-function. Itu menyenangkan sekali. Nah, itu semua negara itu yang pernah saya kunjungi, yang pernah saya sebagai diplomat, memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga ketika saya berinteraksi di situ, itu pun ada keunikan tersendiri, ada suka duka, ada banyak yang baiknya, gitu Pak ya. Itu semuanya itu memberikan pencerahan pada saya. Dan walaupun semuanya negara-negara yang pernah saya posting itu English speaking countries, ya, itu pun sudah cukup representatif. Mengapa? Karena negara-negara tersebut mewakili negara-negara berkembang
dan negara-negara maju, Ya. dan mewakili juga keimanan yang berbeda. Ya. Misalnya Pakistan, saya pernah di Pakistan, itu mayoritas penduduknya beragama Islam, negara Islam. Kemudian di negara Katolik, semua kebiasaan Katolik di situ. Bahkan sejak Agustus sudah ada Christmas itu di Filipina. Jadi saya bisa memahami dan bisa merasakan perbedaan-perbedaan yang mencerahkan. Itu termasuk saya juga di negara sekuler, Australia. Sekuler Pak ya kalau tidak salah ya. Iya, betul. Itu pun tadi terlihat bedanya bagaimana bangsa-bangsa lain itu bermasyarakat, bagaimana bernegara, bagaimana berbangsa. Iya. Itu bisa saya pahami. Itu Pak. Oke. Nah, selama ini Pak Zainal hanya menceritakan seperti kata pepatah suka dukanya, baru sukanya. Dukanya Harus belum, sukanya. Pak Zainal. Ya. Di mana dukanya? Dukanya itu tertutup oleh sukanya, Pak. Ya. Apalagi kalau sudah bertemu dengan masyarakat Indonesia. Ya. Jawaban Pak Zainal betul-betul diplomatis ya. Ya. Masyarakat Indonesia itu kan juga plural, Pak ya. Iya, betul. Ya. Betul. Banyak yang datang ke kita kalau dalam keadaan duka. Iya, betul. Gitu. Betul. Kalau dalam keadaan duka datang ke kita pun jadi ikut berduka, Pak. Iya, Gitu. iya. Kalau keadaan senang, ya ini bukan menyindir ya. Ya mungkin kenapa harus datang-datang gitu kan? Nah itu. Iya, iya. Tetapi itu pun kami laksanakan ya dengan penuh kedukaan tadi itu, tapi juga rasa senang bisa membantu, gitu Pak. Itu dalam konteks kalau kita masyarakat Indonesia, gitu. Dalam konteks dengan masyarakat dan pemerintah setempat, itu kan diplomat Indonesia melaksanakan misi untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama. Kalau tingkat bilateral ya, Indonesia Australia gitu ya, bilateral kedua negara itu dan kerjasamanya itu. Dan itu bisa kita berhubungan dengan para pejabat setempat, bisa berhubungan dengan masyarakat lokal, masyarakat setempat. Oke. Berikutnya Pak Zainal, ini satu hal yang saya pikir serius sekali. Tanggal 5 Februari tahun ini, 2022, di majalah Tempo itu ada satu artikel yang cukup mengejutkan ya. Itu ditulis di bagian pertama. Judulnya itu cukup mengagetkan ya. Semua ini make money ya. Artinya bahasa Indonesia sedang mengalami krisis banyaknya masuknya kosakata asing ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Saya ingat Pak Harto 2 tahun sebelum lengser itu menyebutkan bahasa Indonesia dalam kondisi sangat mengkhawatirkan ya. Nah, kira-kira menurut Pak Zainal sendiri bagaimana untuk menanggulangi memecahkan, mengatasi masalah, membatasi masuknya kosakata asing, jangan terlalu banyak. Kalau sudah ada kosakatanya dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kenapa tidak menggunakan kosakata bahasa Indonesia? Kenapa harus meminjam kosakata dari perbendaharaan bahasa asing? Tanggapan ya, Pak? Menarik itu Pak. Setelah saya kembali ke tanah air, ya semakin banyak hal-hal yang menarik seperti itu dalam pemakaian bahasa Indonesia. Ya, dan itu sudah menjadi fenomena umum, terutama dengan media, artinya jurnalistik yang online ini, Pak. Itu sudah saya lihat ya kacau balau lah, ya. Ya, sudah tidak memperhatikan lagi tata bahasa Indonesia. Itu tidak lagi.
Itu. Kenapa itu, Pak? Itu karena ingin cepat. Ingin cepat langsung gitu, dan supaya bisa eye catching. Itu bisa eye catching, bahkan kadang-kadang subjeknya itu nggak jelas yang mana gitu kan. Nah itu sebenarnya masalahnya Pak, yang tadi sampaikan Pak Alimin adalah bukan masalah kita menyerap istilah-istilah dari bahasa lain, karena itu adalah sudah merupakan hal yang biasa di berbagai bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun menyerap bahasa Indonesia. Durian, amuk, ngamuk, Indonesia ngamuk. Bahasa Inggris itu dari bahasa Indonesia. Mengamuk. Itu. Ya, tapi masalahnya adalah penggunaan. Penggunaannya tidak campur baur. Kayak Mike tadi kan, tidak campur baur. Kalau kita sedang berbicara bahasa Indonesia saja. Buat apa? Untuk apa menggunakan istilah bahasa Inggris? Dan ini pun ternyata bukan masyarakat saja, saya perhatikan, dan saya sayangkan teman-teman di pemerintahan pun, dalam pidato pun, mereka menjelaskan dengan bahasa Inggris, padahal audiensnya orang Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris buat apa? Kan? Itu paham maksud saya kan? Banyak yang berpidato bukan menggunakan saja, menjelaskan kemudian dalam bahasa Inggris. Gitu. Dan ini harus, dan bagaimana caranya mengatasi hal itu? Tentunya kita kan punya Balai Bahasa Indonesia, Pak, di Kementerian Dikbud kan dulu itu. Aduh, maaf ya kalau saya bicara selalu dulu ya. Kita sudah lansia Pak, sama-sama ya. Dulu itu selalu terasa emas dibanding hari ini kan? Itu alamiah manusia. Itu kan peranan Balai Bahasa itu kuat sekali. Berapa hari dalam seminggu itu ada acara di TVRI kan, pembinaan bahasa Indonesia, dan itu menjadi rujukan kita, dan kita tonton gitu. Nah itu rujukan itu rasanya sudah tidak ada lagi sekarang itu. Jadi maksudnya acara-acara seperti itu tidak saya lihat. Pembinaan bahasa Indonesia di TV, atau mungkin kan TVRI-nya juga saya nggak nonton gitu ya. Iya. Itu. Dan sebenarnya ada keputusan pemerintah bahwa kalau kita berpidato resmi dalam bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan. Nah itu Pak. Tapi namun demikian dalam konteks sosial ya, kalau saya menulis puisi itu, kadang-kadang saya bergantung pada mood pada saat itu, karena suasananya di Australia orang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Inggris Pak, yang saya tulis, baru kemudian saya terjemahkan seperti itu. Tapi intinya Bapak, kita harus konsisten. Kalau kita sedang berbicara bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia dan tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai penjelasan. Artinya bahasa itu kan ujung-ujungnya harus kontekstual ya. Kalau memang kondisinya harus menggunakan bahasa formal, ya bahasa formal. Kalau bahasa sehari-hari, bahasa sehari-hari. Ya. Jadi kondisinya yang menentukan bahasa apa yang kita harus gunakan. Betul, iya. Ini ternyata waktu jualah yang memisahkan kita, Pak Zainal. Jadi kita harus ada episode khusus ya untuk bahasa. Dan terakhir seperti kita sudah janjikan, menarik itu bahasa. Ya, betul. Saya pun sempat bikin satu puisi ya tentang bahasa Indonesia. Ya, silakan Pak Zainal. Apa nih kita sekarang? Silakan baca puisi sebagai penutup ya. Oh gitu, boleh. Bentar ya. Oke. Nah ini karena saya baru selesai ya, saya belum menemukan judul yang pas. Ini mengekspresikan
kerinduan yang mengandung kepada para Aha. sahabat yang ada di Australia, khususnya di Melbourne, Pak. Oke, Itu karena oke, Melbourne silakan. itu ya, oke. Melbourne melambai jauh. Terasa waktu terus meluluh. Bergantian yang pulang bersudah dan yang datang berlabuh. 72 Queens Road, tempat berpeluh. 610 St. Kilda Road, tempat berteduh. Di sini seolah hatiku tinggal separuh. Tertambat kebaikan para sahabat yang muda dan yang sepuh. Tersambung lautan yang bergemuruh. Tersentuh udara yang meracuh. Memang dulu memutari Albert Park, aku mengayu. Atau aku berlari keliling danau hingga rimpuh. Sekali putar 4,8 km aku tempuh. Sementara di antara para pendayung kayak, angsa-angsa hitam berenang riang tak jenuh-jenuh. Menyerah tak amuh. Hidup harus bersungguh-sungguh. Bertahun pandemi sudah mulai luruh. Harapan kita bersua lagi mulai tumbuh. Muhibah, teguh, utuh. Bogor, Ahad 18 April 2022. Terima kasih Pak Zainal, indah sekali ya, betul-betul keluar dari hati ya, dari hati sanubari untuk teman-teman di Melbourne. Betul, ya. Terima kasih Pak Zainal, dan kita harus bikin episode kedua ya, khusus tentang kondisi bahasa Indonesia dalam bahaya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima Pak kasih. Zainal. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Assalamualaikum.